warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jamnah, SPD, kelas PGSD 2, kelompok G, LPTK Universitas Mula Warman, Samarinda. PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Di sini saya akan menyusun cerita praktik baik menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan data. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi yaitu di SD saya sendiri, SD Negeri 025 Pasir Belengkong yang terletak di Desa Suatan Pekeban, RT 2, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika kelas 4 SDN 025 Pasir Belengkong. Materi penerapan KPK dalam kehidupan sehari-hari dengan model pembelajaran problem based learning. Penulis yaitu saya sendiri pada tanggal 1 Desember 2022. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah dari praktik pembelajaran baik ini yaitu guru belum mengoptimalkan penerapan pembelajaran dengan mengikuti perkembangan pendidikan di era abad 21. Guru terfokus hanya menggunakan buku siswa sebagai media dan sumber belajar. Yang ketiga, kurangnya penerapan model-model pembelajaran kreatif dan inovatif. Praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena praktik pembelajaran ini bisa memotivasi guru lain untuk dapat mendesain pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, yaitu sebagian besar guru di sekolah mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Praktik pembelajaran ini dapat menjadi referensi dan inspirasi guru lain mengenai bagaimana cara mengatasi masalah pembelajaran. Kemudian, munculnya gerakan global yang menyerukan strategi pembelajaran abad 21 menjadi tantangan bagi guru untuk menguasai berbagai bidang mahir dalam hal pedagogik, termasuk inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran, mampu memanfaatkan media dan teknologi baru dalam pembelajaran. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini adalah mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif, menggunakan model, metode, dan media yang tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif serta dapat meningkatkan minat siswa terhadap mata pelajaran matematika yang selama ini dianggap sulit bagi mereka. Berdasarkan penyebab dari permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapi guru yaitu penggunaan model pembelajaran kreatif dan inovatif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi yang dipelajari sehingga meningkatkan minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Inovatif memanfaatkan TIPEX sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik sehingga meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik meningkat. Yang ketiga, guru harus mampu meningkatkan partisipasi dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran sehingga hasil belajar matematika mereka meningkat. Kemudian siapa saja yang terlibat? Yaitu pihak yang terlibat dalam tantangan ini adalah guru, peserta didik, kepala sekolah, dan rekan sejawat. Berdasarkan tantangan yang dihadapi guru, langkah-langkah awal yang dilakukan diantaranya: yang pertama, melakukan identifikasi penyebab masalah. Yang kedua, melakukan eksplorasi masalah berdasarkan kajian literatur dan wawancara. Yang ketiga, menentukan penyebab masalah dengan melakukan analisis mendalam. Yang keempat, menentukan akar permasalahan. Yang kelima, melakukan eksplorasi alternatif solusi dengan kajian literatur dan wawancara. Yang keenam, menentukan alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Yang ketujuh, membuat rencana aksi dengan menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai. Kemudian, strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Menggunakan model pembelajaran berbasis masalah problem based learning untuk meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran matematika pada materi penerapan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menerapkan media PowerPoint dan alat peraga papan musi yang dibuat oleh saya sendiri. Proses dalam melaksanakan praktik pembelajaran ini mengikuti sintaks pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 50 menit, dan kegiatan penutup 10 menit. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan setelah melakukan praktik pembelajaran ini dirasa sangat efektif baik bagi peserta didik maupun guru di lingkungan sekolah. Hal tersebut dapat terlihat dari pemilihan model pembelajaran inovatif PBL dan aktivitas pembelajaran yang bersifat student center dapat meningkatkan partisipasi aktif, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan keterampilan pemecahan masalah peserta didik sehingga mereka lebih tertarik
terhadap mata pelajaran matematika yang mereka anggap sulit menjadi lebih mudah, dan hasil belajar meningkat. Selain itu, hasil belajar peserta didik yang tadinya hanya 3 orang yang tuntas KKTP atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, akhirnya sekarang mencapai 85% KKTP di atas rata-rata. Selain itu, penggunaan alat peraga papan musi membantu peserta didik untuk dapat lebih mudah memahami materi penerapan KPK pada kehidupan sehari-hari. Akhirnya, tiba saatnya kita untuk menyaksikan video pembelajaran best practice yang telah saya lakukan di SDN 025 Pasir Blanco. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Tapi sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Siapa yang hari ini tidak hadir? Melisa. Kenapa Melisa tidak hadir? Oh, ada acara keluarga ya. Selain Melisa, siapa lagi? Tidak ada, berarti hanya Melisa saja. Baik, hari ini Tangguh yang memimpin doa ya. Silahkan Tangguh dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu supaya kita bisa mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita. Jadi silahkan Akila dipimpin lagu wajib nasionalnya, teman-teman yang lain berdiri. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Mandiri, kreatif, gotong royong, berbineka, global, beriman, bertakwa, berakhlak, mulia, bernalar kritis. Kita hari ini akan belajar tentang KPK. Ada yang tahu apa itu KPK? Ya, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, tujuan kita mempelajari ini yaitu untuk supaya kalian bisa menentukan penerapan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Ibu mau membagikan permen. Ini berhubungan dengan materi kita hari ini. Nah, permen ini Ibu akan membagikan kepada ini aja ya, yang berdekatan Muhammad Fahri dan Ahmad Fahri. Nah, di sini kita akan mencari kelipatan dari, kita akan mencari KPK 2 dan 3. Nah, bagaimana caranya? Yaitu Ibu akan membagikan permen kepada Muhammad Fahri dan Ahmad Fahri. Nah, di sini Ibu akan membagikan permen terlebih dahulu, tapi jangan digabung dulu ya, Nak ya. Nanti kamu hitung berapa kali Ibu ngasih kamu permen dan berapa kali Ibu ngasih ke Ahmad Fahri. Nah, sekarang KPK-nya adalah 2 dan 3. Berarti Ibu kasih Muhammad Fahri 2 dulu. 2. Kemudian Ibu kasih lagi ke Ahmad Fahri sebanyak 3. Sekarang kira-kira jumlahnya udah sama belum?
Belum. Belum sama? Belum. Karena si Muhammad Fahri baru mendapatkan 2 permen. Sedangkan Ahmad Fahri berapa permen? 3. Pintar. Nah, sekarang ibu tambah lagi deh ke Muhammad Fahri. Ibu tambah 2 lagi. Kira-kira sudah sama belum sama Ahmad Fahri? Berapa jumlah permennya Muhammad Fahri? Baru baik, sekarang ibu bagi lagi deh permennya ke Muhammad Fahri. Nah, sekarang ibu tambah 2 lagi. Berapa sekarang jumlah permen Muhammad Fahri? 6. Sudah sama belum sama permennya Ahmad Fahri? Sama. Berarti berapa kali ibu memberikan permen pada Muhammad Fahri? 4. Sebanyak berapa kali? 3 kali. 2 kali ya ke Ahmad Fahri, 2 kali ke Muhammad Fahri, 3 kali. Sekarang jumlahnya sudah sama belum? Sekarang sudah dapat belum kelipatannya? Berapa kelipatannya? 6. Jadi KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Sudah paham sampai di sini? Siap semua? Nah, sebelumnya ibu minta alat tulisnya disiapkan semuanya. 48. Nah, kira-kira dari sini sudah kelihatan belum yang mana KPK-nya? 24. Jadi kita lihat lagi apakah benar 24 KPK-nya? Benar, tepuk tangan untuk temennya. Yang lain juga boleh menjawab ya. Sekarang lanjut, perhatikan videonya. Channel hijau akan menjual bersama-sama pada detik ke-24. Nah, ada cara lain juga, yaitu dengan pohon faktor dan faktorisasi primanya. Bagaimana? Coba perhatikan. Nah, ini ada cara lain. Dari pohon faktor, Nah, selain cara tadi dengan menentukan kelipatan, yaitu menambahkan angka berulang seperti ini, bisa kelihatan? Nah, dia juga bisa dengan cara pohon faktor, sama seperti pembelajaran kita kemarin tentang FPB ya. Jadi dia menggunakan pohon faktor. Nah, di sini bisa kalian lihat, ternyata di sini dia menggunakan apa ini? Perkaliannya. Nah, perkalian berulang. Kita tadi sudah menyimak video, sekarang ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Nah, pada LKPD ini di sini nanti akan ibu pinjamkan media atau alat bantu untuk kalian mencari KPK. Di sini ibu akan menyiapkan ini namanya paku mading. Ibu siapkan warna kuning dan warna hijau. Nah, angka 2 akan ibu gunakan paku berwarna hijau. Sedangkan untuk kuning itu untuk angka 3. Nah, sekarang ibu akan beri contoh dulu. Baru nanti kalian akan mencari bersama dengan teman-teman kalian. 1, 2, 3. Nanti dihitung ulang lagi ya, kalau misalnya ragu-ragu nggak apa-apa. yang punya dulu cari 1, 2, 3, 9. Ini sampai 5 ada. Saya warna. Kalau nggak tuliskan hasil diskusi kelompok kalian. Nanti ya silakan. Teman-teman yang lain perhatikan ya ke depan. Benar atau salah? Nah, coba sebutkan uraian dari 6 itu kelipatannya apa saja? Angka berapa saja? 6, 4, 8,
12, 15, 18, 19, 23, 27. Ya, cukup. Lipatan yang satunya, yang merah. Dimulai dari 6, 12, 18, 5, 10, 15, 3, 6, 9, 12, 15. ya. Sama nggak kelompok 2 jawabannya? Sama. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik. Terima kasih Muhammad Fahri. Silahkan duduk. Beri tepuk tangan untuk Muhammad Fahri. Ya. Kelompok 2 dicari tahu lagi kenapa kok bisa tadi ada yang salah. Ya? Paham ya? Gimana pada hari ini? Untuk kelompok sini tuh heboh sekali tadi. Salah itu. Seru sekali saya ibu lihatnya. Nah, kelompok sini juga seru sekali. Nah, alhamdulillah hari ini berjalan dengan baik kerja kelompoknya. Tadi meskipun ada satu soal yang salah ya, tidak apa-apa. Artinya kamu sudah berusaha untuk mencari jawaban yang benar. Nanti selanjutnya ditingkatkan lagi supaya lebih berjalan lagi, lebih hidup lagi suasana diskusinya. Paham? Baik, sekarang Ibu akan membagikan soal yang harus kalian kerjakan masing-masing ya. Nah, ini tanggal Tanggal aja. ya, Tanggalnya nah, dosa. ya. Ya, jadi Ahmad Fahri. Ahmad Fahri. Bagaimana perasaanmu setelah tadi mengikuti pembelajaran matematika hari ini? Apa yang membuat kamu senang? Belajar, terus apa lagi? Mengerjakan apa? Matematika. Lalu apa lagi yang membuat kamu senang? Ya? Bisa berkelompok. Lalu apa lagi? Selain berkelompok tadi kalian mengerjakannya pakai apa? Kapan? Musi, benar. Jadi tadi sudah kita lewati. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Kalian tadi belajar tentang materi apa? KPK. KPK itu apa? Kelipatan. Ya, terkecil ya, kelipatan terkecil. Jadi tadi ada soal dalam bentuk cerita dan ada juga soal dalam bentuk angka. Baik, sudah. Sekarang untuk materi kita selanjutnya yaitu tentang bangun datar. Nanti untuk bangun datar itu kita akan belajar ada berapa saja bangun datar. Pernah nggak di kelas 3 dulu belajar tentang bangun datar? Bangun datar itu apa saja? Contohnya persegi panjang dan lain-lain. Masih ada lagi selain itu. Baik, sekarang sudah simpan bukunya ke dalam tas. Silahkan. Tadi yang datang kedua siapa? Yang datang setelah Tangguh? Ahmad Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar dengan baik. Nanti sampai rumah dibuka lagi pembelajarannya tadi. Kemudian untuk nilainya tadi masih ada yang di bawah.
KKM, maka nanti sampai rumah dipelajari lagi ya. Jangan sampai setelah sampai rumah buku diletakkan begitu saja. Istirahat dulu, nanti sore baru dibuka kembali pelajaran yang sudah kamu pelajari. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran hari ini dengan baik. Hati-hati di jalan. Dan sampai jumpa besok. Dan jaga kesehatannya dengan baik. Ya, silakan pulang, dimulai dari suci. Muhammad Fahri, tangguh. Waalaikumsalam. Ahmad Fahri, Hila, waalaikumsalam. Nuri, itu apa nih? Kemudian berikut respon orang tua peserta didik, termasuk jawab dan sekolah terkait strategi yang dilakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama wali murid Muhammad Fahri yang sekolah di SD N025 Pasir Blengkong yang dilajari oleh Ibu Siti Jannah. Kegiatan PPL mengajar di sekolah sangat memudahkan dan memahami untuk Muhammad Fahri. Sebelumnya dia belum terlalu betul, dan sekarang dia memahami lebih jelas dan betul-betul bermanfaat bagi kami sebagai orang tua yang dilajari oleh Ibu Siti Jannah dalam praktek di sekolah. Sangat memudahkan untuk Muhammad Fahri mempelajarinya, dan itu juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas wali murid Ananda Ahmad Fahriansah kelas 4 SD 025 Pasir Blengkong. Menurut saya, kegiatan PPL yang dilakukan oleh Ibu Siti Jannah sudah berjalan dengan baik. Dalam proses pembelajaran, beliau menggunakan metode pembelajaran yang cukup menarik sehingga mudah dipahami oleh para peserta didik. Selain itu, beliau juga menggunakan teknik pembelajaran yang variatif sehingga para peserta didik bersemangat dalam pembelajaran. Semoga kedepannya Ibu Siti Jannah bisa lebih baik lagi dalam mengajar dan bisa memberikan inovasi-inovasi baru dalam dunia pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala sekolah SDN 025 Pasir Blengkong, tanggapan saya terhadap mengenai kegiatan PPL yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Siti Jannah di SD 025 Pasir Blengkong sangat baik. Hal tersebut membuat para guru-guru kami termotivasi juga untuk mengikuti cara mengajar yang dilakukan oleh para guru yang sedang melaksanakan pendidikan profesi guru ini, di mana profesi pembelajaran menekankan pada model pembelajaran yang inovatif serta penggunaan media maupun alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga yang tadinya peserta didik merasa kesulitan dalam belajar, terutama pada mata pelajaran matematika, akhirnya bisa mengerjakan tugas dengan baik.
karena merasa pembelajaran matematika ternyata menjadi tidak sulit seperti mereka pikirkan selama itu. Penggunaan pendekatan TPATK juga sangat membantu peserta didik lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, harapan saya sebagai Kepala Sekolah SDN 025 Pasir Blengkong yaitu tingkatkan dan pertahankan metode pembelajaran yang menarik agar para peserta didik di sekolah kita bisa menjadi lulusan terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya teman sejawat dari Ibu Siti Jamnah. Menurut saya, proses pembelajaran yang terjadi setelah adanya PPL yang dilakukan oleh Ibu Siti Jamnah, guru jadi lebih baik dalam proses pembelajaran daripada sebelum penerapan model pembelajaran yang inovatif, sehingga peserta didik menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Terutama untuk saya pribadi, saya banyak belajar model-model pembelajaran sehingga saya bisa melakukan hal yang sama di kelas yang saya ajarkan.